Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Adapun yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Dwi Fiora MPD, dan adapun yang kami banggakan dan yang kami cintai teman-teman seperjuangan pengembangan masyarakat Islam kelas 2B. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perkenalkan kedua rekan saya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Yang pertama ada Susi Maulida Hayati. Susi, say hello. Dan yang kedua si ganteng Ihsan Adli. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Om Wahyu. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Susi Maulida Hayati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Memasuki materi pertama, yakni konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratein. Demos yang berarti rakyat, dan kratein yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Nah, adapun prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, yang terakhir menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi dalam Ilmu Kewarganegaraan 2006, karya Sri Wuryan dan Saifullah, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki soko guru demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Itulah 11 soko guru demokrasi. Selanjutnya, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama, klasikal Aristotelian teori, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, medieval teori, atau bisa disebut suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang terakhir, contemporary doctrine of democracy, atau bisa disebut konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Baik, terima kasih kepada Saudari Susi Maulida Hayati. Dan materi selanjutnya yang akan selanjutnya pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang, dan sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan pada 3 hal. Yang pertama, cita-cita rapat, yang kedua, cita-cita masa protes, dan yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial. Dan selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Negara demokrasi merupakan negara yang mengedepankan kepentingan rakyat dan seluruh kebijakan pemerintah yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara. Dan adapun ada 10 poin pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Yang kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, pembaharuan kebijakan sosial. Yang kelima, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Yang keenam, mencegah tirani. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator. Yang kedelapan, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, meningkatkan kerjasama antar warga negara. Dan yang terakhir, membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya, alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bersumber pada ideologi. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sudah sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, Pancasila sangat cocok untuk dijadikan sebagai dasar dan pendukung demokrasi di Indonesia. Unsur pertama dari demokrasi yang berdasarkan Pancasila yaitu prinsip musyawarah. Prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah win-win solution. Artinya, dengan prinsip musyawarah tersebut diharapkan memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu bentuk dari teori demokrasi konsensus. Adapun materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Ihsan Adli. Kepada Saudara Ihsan Adli, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuki materi yang terakhir, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektifme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang terakhir yaitu ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Selanjutnya, 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. 2. Sumber nilai yang berasal Yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam, dan yang ketiga sumber nilai yang berasal dari Barat. Baik, terima kasih kepada Saudara Ihsan Adli. Kemudian terima kasih juga kepada Saudari Susi Maulida Hayati. Terima kasih juga untuk diri saya sendiri. Demikianlah hasil presentasi kami kelompok 6. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan dapat menambah keilmuan kita bersama. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.